Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi. Ya, masih dalam suasana awal tahun 2025. Mudah-mudahan teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun berada di dunia ini sedang terjadi banyak peristiwa besar. Di Los Angeles yang terbakar, saudara kita banyak di sana. Di New York yang menyusul juga terbakar. Kemudian ada berita baik, Palestina merdeka, dan seluruh dunia mengirimkan bantuan. Kita berdoa semoga hari ini, tahun ini lebih baik dari kemarin. Biasanya saya di gunung ya, di Garut, di Gunung Masikit, ketinggian 1350. Saya menanam kopi di sana. Saat ini lagi menikmati suasana Jakarta, suasana dalam menjelang panen raya kopi Arabica ya. Kopi Arabica itu akan bagus di atas ketinggian 1000 meter DPL, di atas permukaan laut. Sementara saya punya kapotan dan kebun kopi di ketinggian 1350. Semakin tinggi, semakin bagus untuk kopi jenis Arabica. Menanam kopi itu tidak sekedar menungguin. Kopi itu tanaman hidup, jadi kita harus penuh kasih sayang dalam menanam kopi. Kopi Arabica ditanam dengan bibit unggul itu sekitar 3 tahun sudah panen perdana. Panennya setahun sekitar 2 kilogram. Panennya setiap 15 hari sekali sepanjang tahun, sepanjang umur kopi ya. Umur kopi itu produktifnya 25 tahun. Jadi bisa buat, kalau yang sudah pensiun bisa buat bekal dunia akhirat. Karena 25 tahun itu menanam kopi ya. Umur kopi 25 tahun dan panennya 2 minggu sekali, sehingga dia panen terus menerus. Sistem panennya petik merah. Jadi panennya terus menerus. Hanya kalau pas musim raya, musim panen raya itu volumenya banyak, merahnya banyak. Tapi kalau sudah di luar musim panen raya, merahnya sedikit, tapi tidak pernah putus. Itulah kopi kelas 1 dari awal diawali dengan memetik petik merah yang tua-tua saja. Kemudian setelah dipetik kopi itu, kalau zaman Belanda dulu, kopi itu hanya 3 cara pengolahnya, atau hanya 2, yaitu digiling atau natural, hanya 2. Natural itu dipetik langsung dijemur begitu saja sampai 14 hari, maka nanti akan mengelupas sendiri, terjadi fermentasi alamiah. Tapi kalau digiling ada 2 cara, yaitu giling full wash, itu beda aja. Giling full wash sama giling semi wash itu penuh penuh air ya. Jadi demikian cara pengolahan kopi. Nah, ada kopi specialty ya. Jadi ada honey, ada natural. Kopi-kopi yang diolah secara spesial itu punya sensasi rasa yang berbeda. Bagi teman-teman para penikmat kopi itu tentu sudah mengetahui. Bagi yang belum bisa menikmati kopi, ya kopi rasanya sama saja begitu ya.
Ada kopi specialty yang dari Kopi Aroma Bandung. Nah, dia ada dua jenis kopi. Kalau kopi yang robusta itu biji kopi yang sudah kering dengan kadar air 12-13% itu disimpan 5 tahun. Baru diolah, disangrai, digiling, dinikmati setelah disimpan 5 tahun. Ada yang lebih lama lagi, lebih ekstrim lagi, itu kopi Arabica yang dari pengolahan pabrik aroma ya. Itu disimpan 8 tahun ya. Disimpan 8 tahun. Kalau teman-teman hari ini pergi ke pusat aroma, akan disangrai hari ini menjadi roast bean, kemudian digiling ya. Gilingnya juga 3 varian, ada yang kasar, ada yang sedang, ada yang lembut. Nah, itu disimpan 8 tahun untuk yang Arabica. Kopi Aroma di Bandung sudah generasi yang ketiga, berdiri sejak zaman Belanda tahun 1930. Ini adalah kemasannya, tulisannya juga masih ejaan lama. Bandung juga tulisannya Bandoeng ya. Kemasan tidak berubah sejak 1930 sampai hari ini, menjaga cita rasa. Dan yang lebih hebat lagi, kopi aroma ini ya. Kopi aroma ini hanya dipilih dari kopi-kopi yang ditanam di gunung berapi. Bukan di gunung-gunung biasa ya. Di seputaran kaki-kaki gunung berapi di mana-mana. Dan kopinya petik merah kopi tua. Rasanya luar biasa. Apakah Anda pernah menikmati kopi yang sudah difermentasi 8 tahun? Bisa hubungi keranjang kuning yang ada di video ini ya. Bisa hubungi keranjang kuning yang ada di video ini. Harganya jauh lebih murah daripada nikmat yang teman-teman dapatkan. Kopi Aroma, kopi yang sudah difermentasi 8 tahun. Menikmati kopi ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Karena kopi itu yang dinikmati aromanya. Menikmati kopi kan bukan dengan lidah. Kalau lidah kan manis, asin, asam ya kan. Kopi itu di luar itu semua. Kopi itu di luar kenikmatan lidah. Karena menikmati kopi itu kombinasi antara tenggorokan sama hidung. Makanya menikmati kopi dicium kadang-kadang ya. Orang sudah dapat nikmatnya kopi dengan dicium. Bukan dengan diseduh. Kalau diseduh kan lidah yang menikmati ya. Waduh, ini pahit. Ini asam. Ini manis. Kopi specialty yang diolahan nih, difermentasi itu juga sudah manis padahal nggak pakai gula. Tapi beda dengan menikmati manisnya di lidah ya. Karena menikmati kopi itu bukan dengan lidah. Kalau teman-teman masih menikmati kopi dengan lidah, teman-teman itu masih harus terus belajar menikmati. Menikmati kopi itu perlu kesabaran, perlu waktu yang lama untuk bisa menikmati kopi. Ya, itulah kopi. Sejak zaman Belanda dulu sudah ada perjanjian kopi internasional yang masih berlaku sampai hari ini. Mari kita kembangkan kopi ya, para petani yang di dataran tinggi di atas 1000 meter nanam kopi Arabica, yang antara 600 sampai 1000 meter nanamlah kopi Robusta. Jenis-jenis kopi sekarang ini sangat banyak ya, variannya, hasil silangan-silangan baru. Begitu. Ya, itu sekelumit kopi di awal tahun 2025. Sampai ketemu lagi. Ketemu saya di Garut di kebun kopi. Ya, kita menikmati kopi yang natural. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.